Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk membuka pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Baik, ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, terima kasih. Bagaimana murid-murid kabarnya? Baik? Ya, alhamdulillah. Gimana, apa masih semangat belajarnya? Baik, langsung saja. Langsung Bapak absen ya. Kolik hadir. Juminten hadir. Tropik hadir. Baik, hadir semua ya. Baik, apa masih semangat siswa-siswa untuk melakukan pembelajaran pada siang hari ini? Baik, anak-anak, untuk pertemuan siang hari ini langsung dibuka KS-nya halaman 6, yaitu materi apa? Sudah tahu materinya? Yaitu menghindari sifat munafik. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan sifat munafik, anak-anak? Baik, langsung Bapak jelaskan ya. Munafik memiliki arti kepalsuan, yaitu adanya perbedaan antara ucapan dan perbuatan. Munafik adalah sifat yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 ciri-cirinya sifat munafik, yaitu apabila berkata, ia berdusta, apabila berjanji, ia mengingkari, dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Jadi kita harus menghindari perilaku munafik tersebut. Ciri-ciri sifat munafik itu ada berapa? Ada yang tahu, anak-anak? Dibuka bukunya itu. Ada 3. Yang pertama, berbohong atau berdusta. Jadi berbohong itu sama aja sama berdusta, yaitu artinya berkata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan. Orang yang suka berbohong disebut pembohong. Bohong termasuk akhlak tercela. Jadi kita harus menjauhi perbuatan bohong. Berbohong dapat merugikan diri sendiri di antara akibat dari berbohong. Contohnya berbohong. Contohnya kita jika melakukan berbohong, yaitu dijauhi oleh teman-teman, tidak dipercaya orang lain, dibenci sama orang lain. Jadi kita harus menjauhi sifat berbohong atau dusta. Yang kedua ada pengumbar janji atau ingkar janji. Ingkar janji artinya tidak menepati janji. Orang yang ingkar janji berarti tidak menepati janji yang telah dibuatnya. Ingkar janji termasuk perbuatan tercela. Terus yang terakhir ada apa? Pengkhianat atau khianat. Khianat ini berarti tidak dapat dipercaya. Artinya khianat apa anak-anak? Tidak dapat dipercaya. Khianat adalah suatu sikap atau tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ciri-ciri orang khianat yaitu apa saja? Kepercayaan yang diberikan tidak disampaikan. Yang kedua, B. Amanah tidak diberikan secara utuh kepada yang berhak. Ketiga, C. Senang merampas hak orang lain. Baik, sudah paham kan mengenai ciri-ciri munafik? Ada lagi ciri-ciri munafik, diantaranya ada 2, yaitu munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik i'tiqadi adalah suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Semua tindakan yang dilakukan tanpa disadari keimanan di dalam hatinya. Terus kemudian yang kedua apa? Munafik amali. Munafik amali adalah kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Baik, untuk materi selanjutnya untuk menghindari sifat munafik ada 3. Yang pertama, menghindari perilaku munafik di lingkungan rumah. Jika kita berada di lingkungan rumah,
cara agar terhindar dari sifat munafik adalah kita harus terbiasa berkata jujur terhadap orang tua, tetangga, dan teman-teman kita yang ada di rumah. Kemudian jika kita punya janji terhadap siapapun, kita harus menempati janjinya. Supaya apa? Supaya terhindar dari sifat munafik. Kemudian yang kedua yaitu menghindari perilaku munafik di lingkungan sekolah. Selain di lingkungan rumah, kamu harus menghindarkan perilaku munafik dari lingkungan sekolahmu. Jika di rumah kamu telah berperilaku jujur, di sekolah kamu juga harus berperilaku dan berkata jujur. Maksudnya yaitu tidak menyontek waktu ulangan atau perbuatan yang lain. Dan juga jika kamu memiliki janji dengan teman atau gurumu, kamu harus menempatinya. Seorang yang berjanji dan tidak menepatinya, jika suatu saat ia berjanji dengan orang yang sama, orang tersebut tidak akan dipercaya lagi. Dengan demikian, jika kamu berjanji, tepatilah janji tersebut dengan cara apapun. Di sekolah biasanya ada sebuah organisasi. Jika suatu saat kamu dipercaya untuk memegang jabatan dalam organisasi tersebut, pergunakanlah kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk mendapatkan kepercayaan itu susah, tetapi menjaga kepercayaan jauh lebih susah. Oleh karena itu, pergunakan kepercayaan yang telah kamu dapat dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, nomor 3, menghindari perilaku munafik di lingkungan masyarakat. Perilaku munafik tersebut harus kita hindari saat menjalin hubungan dengan orang lain di tengah masyarakat. Dengan menjauhi perilaku munafik, hubungan silaturahmi bersama masyarakat akan terjalin kukuh. Kita akan terhindar dari kesalahpahaman yang bisa menyebabkan kesatuan dan persatuan di antara kita terganggu, yaitu dengan cara jika kita berjanji harus menepatinya. Jangan sampai kamu mengingkarinya, karena ingkar janji juga dapat menjerumuskanmu ke jurang kemunafikan. Berhati-hatilah juga dalam menjaga kepercayaan orang lain. Jangan sekali-kali kamu berbuat curang atau berkhianat sehingga tidak dipercaya oleh orang lain. Itulah cara menghindari perilaku munafik di lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semoga Allah selalu memberi hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin. Baik, untuk selanjutnya Bapak membuka pertanyaan. Apa anak-anak mau bertanya? Silakan bertanya, yang tidak tahu ditanyakan. Yo. Baik, untuk sekiranya tidak ada yang ditanyakan, anak-anak semua paham? Langsung saja Bapak tutup dengan membaca doa. Baik, untuk ketua kelas, silakan membaca doa. Baik, sekiranya tidak ada yang ditanyakan, Bapak akhiri. Untuk pertemuan minggu depan harus masuk semua ya anak-anak. Baik, semoga pertemuan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, langsung saja untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.